Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati dengan nomor pokok mahasiswa C1C0222. Di sini saya akan mereview materi akuntansi keuangan 2 yang bertema ekuitas. Bentuk kepemilikan dari ekuitas ini akan menjadi pembeda antara bentuk kepemilikan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis itu ada 3, yaitu yang pertama perusahaan perseorangan atau propertoship, yaitu modal yang berasal dari pemilik, yang menjadikan modal pemilik bisa berkurang, yaitu jika pemilik mengambil uang pribadi atau private. Yang kedua, persekutuan. Modalnya berasal dari sekutu. Yang ketiga, perseroan. Ada perusahaan yang bentuknya perseroan terbatas, ekuitas yang berupa share capital hanya akan berubah kalau ada transaksi sehubungan dengan saham. Yang menjadi karakteristik utama dari suatu perseroan yaitu 1. Dipengaruhi oleh aturan hukum karena PT berbadan hukum. Yang kedua, menggunakan sistem saham karena ekuitas dari PT diwakili dengan kepemilikan saham. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai sistem saham. Jadi, yang pertama, saham yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi acuan untuk membagi secara proporsional laba atau rugi. Misalnya, Jiso memiliki saham di PTA sebesar 60%, Jenny 30%, dan Lisa 10%. Jika perusahaan mengumumkan labanya $100.000, maka bagian yang diperoleh yang paling besar yaitu 60% dikali dengan $100.000 dan didapatkan $60.000 untuk Jiso. Jenny $30.000 dan Lisa $10.000. Begitu pula sebaliknya jika perusahaan mengalami kerugian. Yang kedua, kemudian sebagai dasar juga untuk membagi dalam hak suara. Jadi jika misalnya Jiso sebagai pemegang saham sebanyak 60% di PTA, maka dia memiliki suara 60% dalam RUPS, yaitu hak suara untuk memilih direktur di perusahaan tersebut. Kemudian saham ini juga menjadi dasar untuk membagi secara proporsional aset perusahaan ketika perusahaan dilikuidasi. Jadi misalnya PTA tadi bangkrut, kemudian semua aset dijual, maka hasil penjualan aset itu pertama kali untuk yang melunasi utang perusahaan. Jika semua hutang sudah dilunasi pada para kreditur, maka hasil penjualan aset itu untuk pemegang saham istimewa terlebih dahulu. Yang ketiga baru untuk pemegang saham biasa. Untuk pemegang saham biasa ini nantinya akan dibagi secara proporsional. Itu pun jika hasil dari penjualan aset masih tersedia. Tetapi jika sudah habis untuk melunasi hutang, maka pemegang saham biasa tidak akan mendapatkan apapun. Kemudian, sistem ini juga untuk membagi secara proporsional. Ada namanya preemptive right atau hak untuk didahulukan, yaitu hak untuk didahulukan bagi pemegang saham utama untuk membeli terlebih dahulu jika seandainya perusahaan menerbitkan saham baru. Jadi misalnya jika PTA ini menerbitkan saham baru, maka akan ditawarkan terlebih dahulu kepada Jiso, Jenny, dan Lisa. Gunanya yaitu untuk mempertahankan persentase kepemilikan mereka di perusahaan. Jika mereka tidak setuju, baru ditawarkan kepada pemegang saham yang baru. Jenis-jenis saham yang pertama ada ordinary share atau saham biasa. Keistimewaan yang dimiliki oleh pemegang saham biasa adalah adanya hak suara. Kemudian terdapat risiko pada saham biasa. Yang pertama, dia mendapatkan alokasi ketiga pada saat perusahaan bangkrut. Ketika perusahaan membagikan dividen, maka prioritas perusahaan adalah pemegang saham istimewa terlebih dahulu, lalu baru pemegang saham biasa.
Dan risiko yang ketiga yaitu tidak ada garansi bahwa pemegang saham biasa akan mendapatkan dividen, karena dividen diambil dari saldo laba. Jika perusahaan mengalami kerugian terus-menerus, maka perusahaan tidak akan membagikan dividen. Yang kedua, preference. Keistimewaan dari pemegang saham istimewa ini, yang pertama memiliki hak untuk mendapatkan dividen terlebih dahulu. Kemudian jika perusahaan membagikan dividen secara kumulatif, maka ketika perusahaan tidak membagikan dividen pada tahun sebelumnya dan pada tahun sekarang, perusahaan memperoleh laba. Maka dividen diterima oleh pemegang saham istimewa ada dua, yaitu dividen yang tertunggak tahun sebelumnya dan dividen tahun sekarang. Tetapi jika tidak secara kumulatif, maka yang tertunggak tahun sebelumnya tidak akan didapatkan oleh pemegang saham preferen. Keistimewaan yang kedua yaitu dia mendapatkan urutan kedua dalam alokasi aset yang dijual ketika perusahaan dilikuidasi. Ekuitas pada PT. Ekuitas pada PT jika dirinci lebih detail itu terdapat adanya share capital. Share capital ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu ada share capital ordinary dan share capital preference. Kemudian ada yang dikenal dengan share premium atau AG saham. Yang berikutnya yang termasuk bagian dari ekuitas itu adalah saldo laba atau return earning. Selanjutnya ada accumulated order comparison income yang merupakan bagian dari ekuitas. Itu ada treasury share sebagai pengurang dari ekuitas. Karena treasury share saham biasa perusahaan yang beredar dibeli kembali oleh perusahaan. Karena yang beredar berkurang akibat treasury share menjadi pengurang dari ekuitas. Kemudian ada yang namanya non-controlling interest atau disebut pemegang saham minoritas. Untuk akuntansi terkait dengan penerbitan saham. Yang pertama, ada saham yang diterbitkan dengan menerbitkan nilai nominal saham. Ada juga saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal. Untuk saham yang diterbitkan tanpa nilai nominal, biasanya ada yang diganti dengan nilai yang ditetapkan atau state value. Kemudian nanti juga bicara cara penarikan saham melalui kombinasi. Jadi kita menerbitkan saham melalui suatu kombinasi. Lalu di dalam kombinasi tersebut ada dua jenis saham untuk transaksi non-cash. Kemudian yang terakhir yaitu biaya-biaya yang dikaitkan atau biaya-biaya yang berhubungan dengan biaya penerbitan saham. Diterbitkan dengan nilai nominal. Biasanya tidak menunjukkan bahwa perusahaan yang sahamnya memiliki nilai nominal rendah, berarti perusahaan itu jelek. Perusahaan menetapkan nilai nominal yang rendah atau tanpa nilai nominal, yaitu untuk menghindari terjadinya kontingensi liabilitas. Jadi seandainya saham itu tanpa nilai nominal, maka share capital ordinary langsung kita kalikan jumlah saham yang diterbitkan dikalikan dengan harga pasar sahamnya. Tetapi jika seandainya tidak ada nilai nominal, tetapi ada nilai yang kita hitung dengan jumlah saham yang diterbitkan dikali dengan start value. Selisih antara jumlah kas yang diterima dari penerbitan saham dengan share capital ordinary yang dicatat itu akan kita akui atau kita catat pada akun share premium ordinary. Yang ketiga diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Sekarang yang berikutnya bagaimana kalau seandainya saat itu diterbitkan melalui paketan atau dia diterbitkan bersama dengan sekuritas lain. Ada dua metode untuk mengalokasikan atau memisahkan. Tetap pencatatannya itu harus bisa mana yang merupakan saham biasa dan mana yang merupakan saham istimewa. Maka harus ada pengalokasian, yaitu kita kenal dengan dua metode. Yang pertama adanya metode proporsional. Metode ini digunakan jika kedua harga pasar saham, baik harga pasar saham bisa
saham biasa maupun harga pasar dari saham istimewa keduanya diketahui. Yang kedua, tetapi jika informasi yang diketahui hanya harga pasar salah satu saham, maka kita menggunakan metode inkremental. Yang keempat, penerbitan saham untuk transaksi non-cash. Jadi walaupun secara umum kita menerbitkan saham itu untuk memperoleh uang cash, karena penerbitan saham, menerbitkan obligasi itu adalah bagian dari cara perusahaan untuk mendapatkan dana dalam jumlah yang besar. Tetapi ada kemungkinan kita menerbitkan saham juga untuk transaksi-transaksi non-cash. Misalnya kita menerbitkan saham karena kita perolehan aset tetap, atau kita menerbitkan saham karena kita membayar jasa yang diberikan, kemudian memberi bonus kepada karyawan dengan menerbitkan saham agar mengikat karyawan tersebut pada perusahaan ataupun memberikan dividen dalam bentuk saham. Yang menjadi dasar perusahaan itu membeli kembali saham yang beredar, yaitu dilakukan supaya saham perusahaan menjadi menarik. Karena walaupun yang membeli itu adalah perusahaan itu sendiri, tapi setidaknya itu adalah permintaan. Sehingga pada saat saham tersebut tidak punya harga pasar, dengan adanya permintaan, walaupun permintaan itu dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, itu akan dianggap sebagai permintaan, maka terbentuklah harga pasarnya. Bisa juga meningkatkan earning besar, karena jika ingin menghitung harga per lembar saham, didapat dari bagi lembar saham biasa yang beredar. Jika terjadi treasury share, otomatis jumlah lembar saham biasa yang beredar menjadi berkurang. Kalau pembaginya menjadi lebih kecil, otomatis earning besar yang akan menjadi lebih tinggi. Bisa juga orang yang melakukan treasury share ini karena sahamnya akan digunakan untuk diberikan kepada karyawan sebagai bonus, atau melakukan treasury share untuk menyingkirkan pemegang saham yang tidak disenangi. Cara akuntansi ada dua metode yang dikenal. Yang pertama, metode harga perolehan, dan yang kedua, metode nilai nominal. Kemudian treasury share itu akan mengurangi ekuitas. Treasury share yang sudah kita peroleh atau sudah kita tarik saham, tadi bisa kita jual kembali. Ada dua kemungkinan kita menjual kembali treasury share kita itu dengan harga di atas harga perolehan, atau kemungkinan kita menjual kembali treasury share kita itu dengan harga di bawah harga perolehan. Keduanya akan meningkatkan total aset dan ekuitas perusahaan. Kemudian saham yang tadinya ditarik kembali itu bukan untuk dipensiunkan, tetapi pada akhirnya saham itu akan dijual kembali. Tetapi ketika perusahaan memutuskan untuk menghapus saham itu pun harus melalui otorisasi atau melalui persetujuan.